Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin, yaitu tentang variabel, tipe data, dan operator. Tapi di video kali ini kita akan membuat studi kasus yang berbeda, yaitu pembuatan program sederhana untuk menghitung nilai mahasiswa, ya. Tapi tetap menggunakan operator, variabel, dan tipe data. Nah, di kasus video ini nanti kita akan coba membuat interface-nya seperti ini, ya. Ada tatap muka, mid test, final test. Jadi nanti kita bisa menghitung nilai akhirnya. Jadi nilai akhirnya nanti kita didapatkan dari hasil nilai tatap muka ditambahkan mid test ditambahkan dengan final test atau UAS, lalu totalnya dibagi 3, maka dapatlah nilai akhir. Nah, program sederhana ini nanti kita cobakan di Visual Basic-nya. Nah, sekarang kita akan coba langsung buka saja aplikasi Visual Basic-nya. Oke, kita buka. Nah, kita langsung di project saja. Kita pilih Windows from application, kita klik OK. Nah, kita sudah masuk di interface Visual Basic-nya. Kita lebarkan sedikit sesuai kebutuhan saja. Nah, kita akan mendesain tampilannya seperti ini, ya. Kita akan buat dulu untuk judulnya, ya. Judulnya kita samakan saja label program menghitung nilai. Oke. Ini bisa kita geserkan ke tengah supaya tidak mengganggu. Oke. Untuk di sini kita ganti fontnya supaya lebih kelihatan, ya. Kita pilih font di bagian properties di bawah. Kita tebalkan ukurannya jadi 16. Oke, program menghitung nilai. Nah, kalau sudah, kita membutuhkan 4 label lagi dan 4 text box, 1 tombol. Oke, sekarang kita buat 1 label. Kita copy paste, ya, supaya lebih cepat. Oke, cukup untuk labelnya. Untuk label pertama sudah. Sekarang kita akan bikin text box. Kita pastikan jadi 4 buah. Oke, kita lebarkan sedikit. Oke, di sini kita gunakan. Oke, jadi untuk label 2 kita ganti menjadi nilai tatap muka. Oke, ini kita lebarkan sedikit. Lalu yang kedua kita bikin saja UTS, ya, nilai ujian tengah semester. Dan terakhir ini adalah UAS, ya. Kita buat UAS. Baru yang ini adalah nilai akhir nanti atau NA. Oke. Nah, kalau sudah, kita bikin satu button untuk nanti mencetak prosesnya. Button ini kita buat saja hitung, ya, sama kayak di modulnya.
kita hitung. Baik, nah sekarang kita sudah selesai mendesain interface dari program menghitung nilai secara sederhana ini. Nah sekarang kita tinggal memasukkan codingnya. Sebelum masukkan coding, alangkah baiknya kita simpan terlebih dahulu. Klik file, save all, ya. Kita save. Di sini kita buat folder aplikasi nilai mahasiswa. Baik, kita simpan dalam folder sini, kita save. Nah kalau sudah, kita akan memasukkan codingnya di bagian button. Nah bedanya kalau di kemarin, di video sebelumnya, kita membuat sebuah 4 button ya, dengan operator yang berbeda. Nah sekarang prosesnya itu kita hanya menggunakan satu button saja untuk menghitung dari total nilai ini. Baik, kita klik 2 kali tombol buttonnya. Nah di sini kita seperti biasa kita akan buat variabel ya. Kita akan buat variabel yang sama seperti kemarin, angka 1, angka 2 ya, angka 3. Kita akan cek di sini ada total 3 angka yang akan kita jumlahkan, jadi kita menggunakan 3 variabel. Lalu kita buat variabel oke, sekarang kita buat nilai akhir ya. Nilai akhir, nilai akhir S double. Baik, nah sekarang kita sudah membuat 4 variabel, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, dan nilai akhir. Nah untuk penamaan variabel ini bebas ya, terserah teman-teman mau seperti apa nama variabelnya. Baik, di sini kita akan deklarasikan dulu untuk angka 1 ya. Untuk angka 1 kita deklarasikan seperti video sebelumnya ya. Baru kita for text 1 ya, textbook 1 titik text ya. Biasakan kita harus paham teks apa yang kita gunakan untuk mendeklarasikan inputnya tadi. Oke, for textbook 2 titik text, lalu angka 3 for textbook 3 titik text. Nah kita sudah mendeklarasikan masing-masing objeknya ya, ada textbook 1 sampai textbook 3. Nah sekarang kita tinggal masukkan rumusnya. Kita coba buat di sini hitung ya, kita tadi lupa membuatnya. Kita coba hitung, kita panggil hitung sama dengan for ya, textbook 1 titik text. Oke, ditambah, karena kita akan menjumlahkan dari tiga teksnya atau value yang akan kita tambahkan. Oke, ditambah for textbook 3 titik text. Nah di bagian hitung kita tidak membuat rumus seperti ini ya, tidak membuat rumus. Mungkin kalau teman-teman sepahaman teman-teman di rumusnya, mungkin kita karena di sini dibagi 3 ya, berarti kan kalau secara logika rumusnya seperti ini. Tetapi kalau kita membuat seperti ini, artinya nanti yang dibagi 3 itu bukan dari hasil penjumlahan ini, tapi yang dibagi 3 adalah
hanya yang nilai final testnya aja, artinya UASnya saja yang dibagi 3. Nah, jadi kita di sini butuh variabel baru untuk pendeklarasian lagi ya. Variabel baru. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel pembagi ya. Pembagi sama dengan hitung ya. Hitung. Oke, hitung yang di atas ini kita bagi menjadi 3. Oke. Nah, kenapa? Karena kita harus totalkan dulu ya. Kita hapus, kita harus totalkan dulu dari penjumlahan di sini, baru nanti kita hasilnya dari total ini kita bagi 3 kembali, sehingga nanti akan dapat rata-rata nilai dari hasil nilainya begitu. Nah, di sini jangan lupa kalau setiap ada variabel baru kita selalu tambahkan pembagi. Baik. Nah, untuk nilai akhir mungkin di sini kita hapus saja ya, sepertinya tidak perlu. Baik, sekarang kita panggil karena outputnya nanti di textbox 4 ya di sini, karena tadi kita sudah menyiapkan textbox 4 di sini ya, textbox 4. Berarti kita akan buat kita panggil keluarannya adalah textbox 4 titik teks, baru kita panggil hasilnya adalah pembagi gitu, bukan lagi hasil pembagi ya, bukan lagi yang hitung, karena kan hasilnya sudah kita bagi 3 gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan apakah berhasil teman-teman. Kita samakan mungkin begini. Oke, sub. Oke, di sini ada arrow, kita cek, oh ternyata di sini ada koma, jadi ini tidak perlu. Nah, oke, kita jalankan lagi, kita samakan ya dengan yang di sini 8978 ya, 8978, UASnya adalah 87. Oke, kita hitung. Nah, hasilnya adalah 84,667. Nah, di sini itu kan nilainya 85, artinya ini pembulatan ya. Di sini hasilnya sudah sama, hanya saja ini dibulatkan jadi 85. Nah, jadi cukup simple dan mudah, asalkan kita memahami tata cara peletakan rumus dan pemanggilan deklarasi dari variabel itu sendiri. Nah, jadi seperti itu adalah pembuatan program sederhana dari menghitung nilai. Baik, mungkin cukup itu saja video kali ini. Kita akan lanjut nanti di sesi 3 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.